Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Selain dari meningkatkan imunitas tubuh dan mendukung berat badan ideal, ternyata mengonsumsi atau meminum susu juga dapat memperkuat kesehatan pada tulang, terutama jika mengonsumsinya sedari kecil. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa penelitian dan perspektif dokter, termasuk dokter spesialis ortopedi dan traumatologi Universitas Hasanuddin. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Meminum atau mengonsumsi susu kini telah menjadi kebiasaan banyak orang, tak terbatas pada usia mereka. Memang, meminum susu memiliki banyak manfaat. Selain dari meningkatkan imunitas tubuh, meminum susu juga diakui dapat memperkuat kekuatan tulang dan otot. Dalam wawancara Unhas TV, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi Universitas Hasanuddin, Dr. Muhammad Andri, mengatakan susu memiliki kandungan yang cukup lengkap, termasuk lemak dan kalsium. Kalsium dinilai sangat baik dalam memperkuat tulang dan gigi, sehingga meminum susu cukup dianjurkan apalagi jika dilakukan sejak dini. Jadi memang kalau kita berbicara susu ini hal yang dari kecil kita sudah diajar untuk meminum 4 sehat 5 sempurna. Jadi susu memang harus diakui mempunyai kandungan yang sangat lengkap. Dan kalau kita mengkonsumsi susu dari sejak dini misalnya, sehingga sampai usia tua, insya Allah hasilnya akan jauh lebih bagus. Kandungan susu yang sangat bagus, khususnya kalsium, ya, itu kan sangat bagus, kita sudah tahu semua, sangat bagus untuk tulang dan gigi. Ya, dan di dalam tubuh pun itu kandungan kalsium itu nyimpan di tulang dan gigi. Nah, dengan kita mengkonsumsi dari dini, insya Allah itu sampai akhirnya istilahnya usia tua pun kandungan kalsium dalam tubuh kita akan sangat bagus, sehingga kekuatan tulang dan gigi pun akan sangat bagus pada akhirnya. Saya kira cocok dan betul yang kata-kata orang tua kita dulu. Manfaat meminum susu bagi kesehatan tulang tentunya berbeda saat mengonsumsinya sejak dini dibandingkan saat dewasa, terutama pada usia lanjut. Hal ini disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada tubuh seiring bertambahnya usia, termasuk penurunan kemampuan penyerapan nutrisi, terutama kalsium oleh lambung dan usus, sehingga diperlukan tambahan seperti vitamin D. Sehingga anggaplah kita meminum segelas susu, pada usia lanjut itu tidak akan sama penyerapannya di dalam tubuh kandungan susu ini dengan pada waktu kita meminum anggaplah usia muda, ya, remaja apalagi. Pada usia remaja 100% kandungannya itu akan bisa diserap karena kemampuan usus, kemampuan lambung menyerap kandungan dalam vitamin dalam susu itu sangat bagus. 100% bisa diserap, tetapi seiring usia selanjut mungkin cuma berapa persen saja, sisanya akan keluar menjadi kencing, urin, atau hal yang lain, ya. Jadi tidak semua bisa diserap, sehingga pada akhirnya kemampuan atau kandungan yang dalam susu pun tidak akan terserap sempurna, kurang lebih pada usia lanjut. Kalsium merupakan salah satu kandungan yang ada dalam susu. Kandungan ini dinilai sangat baik dalam mendukung pembentukan tulang yang kuat dan mencegah kerapuhan tulang yang umum terjadi seperti osteoporosis. Menurut Dr. Andri, bahwa tubuh membutuhkan sekitar 1000 mg kalsium setiap harinya. Meskipun manfaat kalsium susu bagi kesehatan tulang banyak diakui, penting diingat bahwa tidak semua orang dapat mengonsumsi susu dengan mudah seperti mereka yang memiliki alergi susu, sehingga perlu mencari sumber kalsium alternatif. Dr. Andri mengatakan kalsium tidak hanya didapatkan melalui susu, tetapi juga dapat diperoleh dari makanan seperti keju atau ikan salmon. Namun, tambahan susu dapat memberikan manfaat yang lebih baik. Lebih lanjut, Kepala Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi itu menyarankan untuk tidak berlebihan dalam meminum dan mengonsumsi susu. Menurutnya, minum 1 gelas susu sehari sudah cukup baik untuk kesehatan tulang. Hal ini disebabkan tidak hanya kalsium, tetapi juga kandungan lainnya dalam susu seperti lemak dan kolesterol. Sehingga jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan resiko penyakit. Sebenarnya tidak ada patokan pasti, ya. 1 gelas dianggap sudah lebih dari cukup, ya. Saya kira tidak perlu berlebihan lah. Kita tidak harus meminum anggaplah 2 liter susu, tidak usah. Jadi tetap air yang utama, ya. Air mineral tentu saja.
kandungan susu, saya kira 1 gelas susu dalam 1 hari saya kira itu sudah lebih dari cukup. Tentu bila kita pasien tersebut sehat atau mampu untuk mengkonsumsi makanan lain, ya saya kira tidak ada masalah berapapun, karena kandungan yang dibutuhkan atau ya kita bicara kalsium ya, kalsium yang dibutuhkan tubuh sebenarnya per hari itu sangat sedikit, tidak usah terlalu banyak. Jadi over juga saya kira, karena dalam susu pun banyak hal yang ada lemak di sana, ya, ada kolesterol di sana. Jadi jangan sampai maksud ingin menguatkan tulang, tetapi malah membuat akhirnya pasien menjadi overweight karena lemak yang dikandung susu itu yang akhirnya diserap lebih banyak oleh tubuh, bukan kalsiumnya. Dengan kandungan nutrisi yang dimilikinya, meminum susu telah dikenal sebagai salah satu langkah utama dalam memperkuat kekuatan tulang, terutama jika dimulai sejak dini. Namun, penting untuk diingat bahwa konsumsi susu sebaiknya tidak berlebihan dan harus disertai dengan asupan air putih yang cukup serta makanan pendukung lainnya. Zulkarnain, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Setelah naik ke 11% di tahun 2022, pajak pertambahan nilai atau PPN akan resmi naik kembali ke angka 12% di tahun 2025 mendatang. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi Unhas Dr. Mursalim Nohong memandang langkah kebijakan menaikkan tarif PPN menjadi salah satu cara meningkatkan penerimaan negara. Lantas apa dampak dan siapa yang paling terdampak atas kenaikan pajak pertambahan nilai? Simak berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa PPN atau pajak pertambahan nilai akan jadi 12% pada tahun 2025. PPN adalah pajak pertambahan nilai atau biaya tambahan yang harus dibayarkan konsumen saat membeli barang. Namun tidak semua hal yang dibeli dikenakan PPN, melainkan hanya barang kena pajak. Adapun kenaikan PPN menjadi 12% merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Dalam Undang-Undang Perpajakan disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 1, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% diubah menjadi 11% yang sudah berlaku pada 1 April 2022 dan kembali dinaikkan 12% paling lambat pada 1 Januari 2025 mendatang. Baca berita bahwa kemungkinan besar itu akan ada kenaikan sekitar 12% pada tahun 2025. Dan ya bukan pada persoalan siapa yang menjadi presiden atau apa. Nah itu sudah akan terjadi seperti itu. Kecuali kalau misalnya ini kan juga berhubungan langsung dengan rencana pengeluaran pemerintah. Nah kalau kita lihat misalnya ya, kira-kira pengeluaran terbesar pemerintah nanti tahun 2025 itu apa? Nah pertanyaannya kita kalau dalam konteks keuangan negara bukan hanya berbicara tentang kita mau belanja apa, kita mau melakukan pengeluaran apa, tapi kan kita harus lihat dari sisi yang sebelah. Sisi sebelah itu adalah itu dananya dari mana. Nah itu yang selama ini ketika orang bicara tentang belanja pemerintah jarang sekali menyentuh itu. Pengamat ekonomi Unhas Dr. Mursalim Nohong memandang langkah kebijakan menaikkan tarif PPN menjadi salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan negara. Dia mengungkapkan bahwa persoalan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan bagian dari penerimaan negara. Dan untuk mendorong tingkat pendapatan negara, salah satunya dengan mengoptimalkan penerimaan dari pajak. PPN itu kan berkaitan langsung dengan biasanya proses produksi, proses pertambahan nilai dari bahan baku menjadi barang setengah jadi dan seterusnya. Nah, itu ada di mana? Itu adanya di dalam industri atau adanya di dalam perusahaan. Nah, kalau kita lihat struktur pendapatan dan pengeluaran sebuah perusahaan, pajak itu menjadi biaya atau beban bagi perusahaan. Nah, ketika beban pajaknya naik, misalnya PPN-nya naik, otomatis nanti beban perusahaan, beban pajaknya akan naik. Ya, kalau beban pajaknya naik,
berarti kan total cost perusahaan akan naik. Nah, kalau total cost perusahaan naik, sementara pada sisi lain perusahaan ini, pemilik perusahaan kan menginginkan agar supaya keuntungannya meningkat. Kalau ini naik, maka yang diterasa adalah kemungkinan paling dekat itu adalah harga jual akan dinaikkan. Nah, kalau harga jual yang dinaikkan berarti kan yang kena dampaknya itu adalah masyarakat. Konsumen yang akan merasakan itu. Umumnya pajak pertambahan nilai berhubungan langsung dengan proses produksi dan dampak kenaikan PPN akan bersentuhan langsung dengan konsumen. Meskipun dalam penganggaran terjadinya dalam perusahaan, namun nanti yang akan menanggung adalah konsumen. Selain membuat perusahaan mengalami pergeseran dalam persaingan, juga akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Karena harga beli yang naik, maka daya beli masyarakat akan turun. Mursali mengatakan bahwa jika nanti telah terjadi kenaikan PPN, maka pendapatan masyarakat juga harus dinaikkan sebagai konsekuensi dari kenaikan PPN. Rahmatia Nuri Nurhayati, Unhas TV. Bulan Ramadan, aktivitas kampus setiap universitas tetap berjalan normal seperti bulan lainnya. Jam perkuliahan yang tetap berlangsung saat menjalankan ibadah puasa, khususnya bagi umat muslim, tentu mempengaruhi efektivitas pembelajaran para mahasiswa. Lalu, apa tips belajar efektif untuk mahasiswa saat bulan Ramadan? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Di bulan suci Ramadan, tentu waktu dalam beraktivitas dan beribadah menjadi berubah. Perubahan efektivitas belajar, mahasiswa selama bulan Ramadan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termaksud perubahan pola tidur dan pola makan selama puasa, peningkatan aktivitas keagamaan, serta perubahan rutinitas sehari-hari. Beberapa mahasiswa mungkin mengalami penurunan energi dan konsentrasi selama bulan Ramadan. Salah satu dosen psikologis Universitas Hasanuddin, Triani Arfah, menyatakan pentingnya mahasiswa mengenali pola belajarnya masing-masing dengan mengetahui kapan waktu untuk fokus belajar dan menentukan target yang ingin dicapai di bulan Ramadan, seperti hatam Al-Quran, serta menjalankan sholat tarawih. Ya, kalau untuk tips sebenarnya sama aja ya. Tiap mahasiswa itu punya pola belajar yang beda-beda gitu ya. Ini bedanya karena pola hidupnya selama bulan Ramadan mungkin agak berubah gitu. Yang tadinya bangun subuh kemudian langsung bisa beraktivitas, ini harus dari sebelum subuh. Nah, itu mungkin yang perlu penyesuaian-penyesuaian. Karena bisa jadi kalau mahasiswa tidak bisa mengikuti pola-pola yang baru ini, akan ada penumpukan pekerjaan begitu, karena kan selain mungkin tugas-tugas kuliah, ada target-target yang mau dilakukan juga selama bulan Ramadan. Ya, sehingga memang perlu dikenali dulu gitu ya, selama ini pola belajarnya itu seperti apa. Jadi memang mahasiswa perlu aware dulu. Aktivitas saat bulan Ramadan tentu sangat menarik. Selain rutinitas kampus yang harus dijalani, waktu berburu takjil dan ngabuburit merupakan rutinitas yang menyenangkan bagi mahasiswa. Selain itu, acara yang hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan, yaitu acara buka puasa bersama, menjadi acara yang wajib dijadwalkan di setiap Ramadan. Dengan kegiatan tambahan di bulan Ramadan ini, tentu waktu yang dipergunakan cukup banyak dan harus diatur sebagaimana mestinya agar waktu belajar tidak terbuang sia-sia. Kalau kita nggak punya goals ya, kita agak gampang kemana-mana gitu ya, dapat ajakan ini ikut, karena nggak ada goals gitu. Jadi memang penting untuk menetapkan goals kita selama 1 bulan itu apa. Jadi kalau misalnya dalam 1 hari apa saja yang mau dikerjakan, kita juga sudah punya mindset gitu ya. Oh, 1 hari ini yang kita mau kerjakan ini. Kalaupun misalnya nanti ada ajakan-ajakan, kita sudah bisa spare. Oh, nanti untuk tugas ini saya bisa ganti waktunya di waktu yang ini gitu. Jadi memang goals itu penting ya, goals harian, goals bulanan gitu. Nuri Nurhayati, Evans Ronaldo Linting, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Farida Patiting, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.